Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Bapa yang selalu ada buat kami di setiap musim hidup kami. Apapun yang kami alami, yang kami hadapi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang ada, yang selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku,
jatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami sembah Engkau, kami sembah Kau Yesus. Kau Bapa yang setia, Kau yang selalu menolong kami, menjaga kami, Tuhan. Kami berserah, Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu, Tuhan. Kami percaya Kau Bapa yang setia. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh Yesus, Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sebelum saya memberitakan Injil, beritakan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur bagimu Tuhan Yesus. Dan di pagi hari ini kami mau bersekutu dengan Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan urapi kami, urapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan saat ini kita sampai dalam pembacaan kita yaitu Mazmur 38. Tetapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, pada pagi hari ini saya mengingatkan buat kita semua bahwa sebentar malam ada CG jam 7 malam. Bapak Ibu bisa mengikutinya baik secara online maupun secara onsite. Nanti infonya bisa diinfo oleh ketua CG masing-masing. Terima kasih. Mazmur ini adalah doa yang sangat sedih agar Allah menghentikan sebuah hukuman atas dosa. Daud yang dikuasai oleh sebuah kesadaran akan murka Allah. Kita bisa lihat dalam Mazmur 38 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Tubuhnya tersiksa oleh penyakit dan kekuatan yang semakin lama semakin lemah. Kita tahu di mana kondisi Daud yang kuat yang bisa mengalahkan Goliat. Tetapi dengan keadaan saat ini, ia semakin hari semakin tua. Daud semakin lemah dan dia menyadarinya. Kita bisa lihat dalam Mazmur 38 ayat yang keempat sampai yang ke-11.
Dan ia mengetahui bahwa penderitaan ini adalah akibat dari kebodohannya. Kebodohan dirinya sendiri. Kita bisa lihat dalam Mazmur 38 ayat yang ke-4 sampai ke-6 dan ayat yang ke-19. Dia menerima sebuah hukuman ini, mengakui dosa-dosanya. Ketika ia melakukan dosa dan ditegur oleh Nabi Nathan, dan dia menyadari hal ini. Dan berharap ada pertolongan Tuhan. Dan berharap ada keselamatan Tuhan. Kita bisa lihat di ayat yang ke-19, ayat yang ke-22, dan ayat 23. Saudaraku, ada hal yang saya ingin sampaikan dari Mazmur 38. Kita memang benar secara manusia, kita lemah. Secara daging, kita lemah. Terkadang kita jatuh. Tetapi Daud di ayat yang ke-38, ayat yang ke-22, dia berkata, "Jangan tinggalkan, ya Tuhan Allahku, jangan jauh daripadaku." Ada begitu banyak orang ketika berbuat kesalahan, ketika berbuat dosa, mereka berkata bahwa aku nggak usah pergi ke gereja, ke persekutuan, beribadah kepada Tuhan. Buat saya secara pribadi, itu adalah sebuah konsep pemikiran yang salah. Ketika kita berbuat salah, seharusnya kita jangan jauh daripada Tuhan. Ada dua hal yang saya ingin bagikan. Yang pertama, ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan orang-orang percaya. Ketika saudara berbuat kesalahan, jangan pernah menjauhi persekutuan dengan orang-orang percaya. Karena ketika kita jatuh, ada teman-teman kita, ada orang-orang percaya, ada ketua rohani, ada bapak rohani yang akan menguatkan kita, yang akan mendukung kita dalam doa. Terkadang ketika kita berbuat salah, kita terkadang merasa dihakimi dan mau menjauhi persekutuan. Saya ingin mengingatkan buat saudara, jangan pernah menjauhi persekutuan dengan orang percaya. Karena ketika kita bersekutu dengan orang-orang percaya, kita akan mendapatkan sesuatu, berkat dalam sebuah persekutuan dengan orang percaya. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita tahu di zaman Kisah Para Rasul, jemaat pada waktu itu berkumpul bersama-sama, saling menguatkan ketika ada yang jatuh. Mereka menguatkan, mereka menopang. Saya ingatkan kepada setiap saudara, jangan pernah menjauhi persekutuan. Yuk datang ke Komsel, datang ke CG, Connect Group yang ada. Saya berharap setiap daripada kita menyadari tentang hal ini. Dan kedua, yang saya ingin sampaikan, ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, jangan pernah meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Dan ini yang terkadang terjadi dalam sebuah kehidupan orang percaya. Ketika melakukan dosa, ketika melakukan sebuah kesalahan, merasa dihakimi dan tidak mau beribadah, tidak mau bersekutu lagi dengan Tuhan, tidak mau berdoa. Mazmur 38 ayat 23 dikatakan di situ bahwa segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku.
Daud ketika berbuat salah, ia berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta keselamatan daripada Tuhan. Saya berharap kita semua ketika kita melakukan sebuah kesalahan, datang kepada Tuhan. Jangan menjauhi persekutuanmu dengan Tuhan. Saya ingatkan, dosa tidak akan menghentikan Tuhan untuk datang kepada kita. Tetapi dosa menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika engkau merasa engkau salah, yuk datang kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur bagimu ya Tuhan. Saat ini kami telah mendengarkan sebagian firman Tuhan di Mazmur 38. Biarlah ada rema yang menguatkan kami ya Tuhan Yesus, mengurapi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau memberkati jemaat HCC ya Tuhan, baik yang ada di Palu maupun yang ada di Lubuk. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.